Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus melalui Bapak Ibu Gembala yang menugaskan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada hari ini. Saudara bersuka cita? Amin. Mari kita buka lembaran di tahun 2000, lembaran baru di tahun 2025 ini ya saudara ya. Dengan hati yang penuh sukacita saudara ya. Mari kita, ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita sampai dengan tahun 2024. Tuhan selalu tolong kita. Ya saudara ya, pada hari ini kita sama-sama belajar tentang anak panah kemenangan dari Tuhan. Ayo saudara sama-sama ucapkan dengan saya, anak panah kemenangan dari Tuhan. Saudara, mari kita baca 2 Raja-Raja 13 ayat 16 dan 17. Untuk menghormati pembukaan firman Tuhan, saudara diminta bangkit berdiri, kita baca pelan-pelan dengan suara yang keras, saudara ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan, berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Amin. Silakan duduk saudara. God makes all things new. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Demikian juga hidup kita. Kita sudah pertengahan awal Januari, kita sudah menerima perjamuan kudus. Kita sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus dari sorga. Yang tentu saja mengubahkan segala kutuk menjadi berkat ya saudara ya. Tuhan membuat semuanya baru. Berkat yang baru, karunia yang baru. Tuhan akan kasih pacar yang baru juga saudara. Apabila saudara yang udah ada yang diputusin, tenang aja. Mulai hari ini saudara dapat pasangan hidup yang baru. Kecuali yang sudah menikah saudara ya. Ya, karena saudara Tuhan tidak mau berhutang kepada kita semua. Dia membuat semuanya baru di tahun 2025 ini ya saudara ya. Saudara, mari kita baca Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Kita baca sama-sama saudara. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin saudara. Saudara, mungkin kita terikat dengan masa lalu ya. Kadang kita merasakan kegagalan demi kegagalan di tahun demi tahun. Kerja kok begini-begini saja. Ada juga yang masih menantikan pekerjaan. Ada juga yang masih menantikan jodoh. Mungkin kita banyak segala masalah persoalan kegagalan. Tapi tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan saudara. Di tahun 2025 ini. Kita mulai sesuatu yang baru. Ya saudara, lupakan yang lalu. Apalagi minggu depan kita akan merayakan tahun baru Imlek saudara. Semua ayo kita buka lembaran baru saudara ya. Amin saudara. Saudara mari kita dengarkan dulu yuk. Ada video inspirasi ya dari kisah nyata, diangkat dari kisah nyata. Mari kita saksikan saudara. Walang puntang tao. Itong maingay na to.
Gamitin nyo nga yan! Ano nangyari dito? Tahan na! Tahan na! Tahan na! Tigil na! Huwag na maingay! Tigil na! Tigil na! Huwag na maingay! Huwag na maingay! Ano? Anong tinitingin-tingin mo? Kunin mo to! Eh paano yan? Wala rin may gusto sa'yo. Ano? Ano? Tara na nga. Ili-ili, tulog anay. Ano nga ba yun? Kalimutan ko na. Ili-ili, tulog ka na'y wala diri. Di mo nanay. Fernando Caha, kami po yung tiga social services. Di ka na nakapagtapos sa pag-aaral mo. Pinalayas ka pa ng magulang mo. Wala ka pang matinong trabaho. Paano mo bubuhayin yung bata? May trabaho na po ako. Sabi nila, binuhay ko siya. Pero ang totoo, binuhay niya ako. Haleluya. Saudara, kita belajar saudara dari video ini ya. Dulu yang sikapnya dulu beringas, yang dulu sikapnya suka marah-marah, dia berubah saudara. Bisa melembutkan hatinya. Jadi dia bisa sayang sama ada anak kecil yang dirawatnya, yang ditinggalkan begitu saja, dia yang ngerawat loh saudara. Kita mesti rubah sikap kita. Jangan seperti yang dulu, kita dulu pemarah, dulu maaf suka mabuk-mabukan, dulu maaf merokok, masih merokok juga, kita rubah saudara ya. Jangan lagunya sama, aku masih seperti yang dulu. Ada yang tahu lagu ini saudara? Berarti usianya sudah tuwir ya saudara ya. Kalau ada udah diputusin cowoknya, ceweknya diputusin. Jangan khawatir, di tahun baru ini Tuhan gantikan yang baru saudara. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas jumpa mukanya beda saudara ya. Iya pas kenalan di foto mukanya kayak Li Qingxia saudara. Tahu Li Qingxia ya saudara ya? Itu berarti udah gocapan saudara. Pas ketemu kayak Cap Caicah saudara. Iya. Yang cewek-cewek juga pas kenalan di foto, mukanya kayak Lee Min Ho. Lee Min Ho nih mirip-mirip. Pas ketemu kayak Babi Hong saudara ya. Begitu saudara kalau kita, kita nggak mengandalkan Tuhan, kita tanya jodoh sama Tuhan. Seperti beberapa teman kita di tahun 2025 ini sudah digantikan yang baru nih. Pacarnya, jodohnya saudara ya.
Bahkan Oma juga ntar Oma akan diberikan opa yang baru nih ya, Bu Is ya. Amin ya. Amin. Iya. Juga suami-suami mungkin yang ada di sini, kalau misalkan pelit sama istri, rubah ya saudara ya. Diam itu emas saudara. Begitu istri minta emas, kita diam aja saudara ya. Gitu ya. Makanya ada teman saya saudara ya, dia bilang sama anaknya, lu jangan cari cewek yang cakep-cakep, katanya, jangan cari yang cantik-cantik. Loh, kenapa Pak katanya? Satu ya, kalau cari yang cantik, maintenance-nya, cost maintenance-nya itu berat katanya, mahal katanya. Terus kalau cantik ntar lama-lama jadi jelek, ntar udah tua dia jadi jelek, lu gak suka katanya. Mendingan cari yang jelek, jadi kalau yang jelek tuh gak berubah dari dulu jelek terus. Jadi lu gak bakalan bosen gitu. Jangan ya saudara ya, kalau kita diberkati Tuhan dapat pasangan hidup yang cantik, yang ganteng, itu puji Tuhan, haleluya. Semua itu mirip Tuhan semuanya ya. Jadi kita jangan menghina ciptaan Tuhan. Amin saudara, amin, Tuhan berkati ya. Jadi di tahun 2025 ini percayalah, dia Tuhan yang sama, yang mengerjakan sesuatu yang baru buat kita. Dia mengerjakan rencananya buat yang indah buat kita semua. Amin. Amin ya. Yang amin sedikit nih saudara ya. Padahal ada 5.000 orang kata Ella di sini ya. Amin saudara, Tuhan berkati ya. Nah ini kita flashback sebentar. Kemarin kita sudah belajar tentang Daud di terapi Daud di Gua Adulam ya. Saya flashback sebentar ya. Jadi Daud sedang dikejar-kejar sama Raja Saul nih. Statusnya dari pahlawan yang mengalahkan beribu-ribu musuh ya saudara. Jadi buronan saudara. Dia bingung, dia lari ke kota Gad, ketemu Raja Akis nih. Waduh dia udah ketakutan setengah mati. Pejabat-pejabatnya bilang, ini kan Daud yang bunuh Goliat nih, ayo kita apain dia nih. Waduh dia udah belaga gila saudara ya. Banyak juga yang utang juga belaga gila kadang-kadang saudara ya. Terus dia lari akhirnya ke Gua Adulam. Di Gua Adulam ini untung saudara-saudaranya, Alkitab mencatat ya, mereka mencari Daud, dia memberikan support, dia menenangin hati Daud semua. Jadi kita belajar dari kemarin khotbah yang kemarin bahwa support sistem utama adalah keluarga saudara. Kalau di keluarga kitanya damai, sejahtera, di keluarga kita hubungan dengan saudara-saudara orang tua baik, nah kita akan bisa menjadi berkat di luar rumah. Saudara rubah apabila ada selek sama saudara, sama keluarga, rubah saudara. Ini sistem pertahanan pertamanya. Jadi di keluarga kita baik, kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar rumah. Demikian juga yang datang sama ke Gua Adulam. Padahal Daud tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kirimkan nih, aduh orang yang berduit lah, kirimkan pengusaha lah atau pengirimkan donatur gitu. Tapi dikirimkannya Alkitab mencatat 400 orang yang lagi sakit hati, yang sedang terlibat hutang piutang, yang sedang galau, yang sedang putus asa. Jadi suasana di Gua Adulam itu panas saudara. Tapi Daud luar biasa dipakai Tuhan untuk jadi pemimpin mereka dan menjadi berkat buat orang-orang ini ya saudara ya. Walaupun Daud dalam keadaan situasi yang sulit ya, Daud selalu menjadi berkat dimanapun dia berada. Bahkan di dalam gua pun dia jadi berkat. Demikian juga kita saudara. Kita contoh Daud, apa sih rahasianya dia bisa kuat saudara, dia bisa jadi berkat. Dia menguatkan diri dengan pujian dan penyembahan. Saudara, mari kita baca Mazmur 27 ayat yang ke-6. Silakan Bu. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Amin. Jangan lupa kemanapun saudara pergi dan melangkah, di tempat kerja, di sekolah, pujian penyembahan terus ya saudara ya. Kayak saya pagi kalau antar anak-anak sekolah ya, kita selalu nyanyi Selamat Pagi Bapak. Kebanyakan udah bertahun-tahun kita nyanyi itu saudara ya. Dan lagu-lagu lain selama dalam perjalanan kita nyanyikan pujian dan penyembahan. Dan juga kita
harus belajar sabar menunggu waktu Tuhan, saudara. Jangan kita berdoa besok meminta langsung dijawab. Kita mau berdoa berharap Tuhan langsung jawab. Jangan, Pak Gembala kita sudah ajarkan, jangan ubah doa kita. Terus konsisten, saudara. Jadi kita belajar nunggu waktu Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-14, silakan. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Amin. Karena orang yang selalu berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita nantikan terus Tuhan, berharap kepadanya. Jangan berharap kepada manusia, nanti kecewa, saudara. Ingat baik-baik, berharaplah hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Amin, saudara. Nah, ini pas awal tahun Januari ini ya, Januari 2025 ini kita dikejutkan dengan salah satu peristiwa alam yang dahsyat yang terjadi di LA ya, Los Angeles, Amerika Serikat ini. Jadi diceritakan tuh api seperti tornado tuh turun dari gunung, dari bukit, saudara. Turun ke pemukiman, ke daerah elit, saudara. Ke daerah Hollywood Hills, ke daerah Eaton, ke daerah Pacific Palisades ya. Luar biasa itu api gegulung, saudara. Jadi kita nggak tahu ini. Kadang-kadang bisa terjadi peristiwa kayak begini. Dia apalagi ada tiupan angin badai Saint Anna katanya. Jadi itu titik apinya meluas, saudara, kemana-mana. Dia meluas bahkan sampai dari pesawat itu ya, dari pesawat ya saudara ya. Dilihat tuh, waduh, kebakarannya itu yang masih jadi api itu seluas hampir Jakarta Pusat, saudara, atau separuh kota Bekasi itu luasnya. Nggak main-main, saudara. Itu yang kena kebakaran itu pemukiman-pemukiman elit, saudara. Bukan yang luas, maaf, yang luas tanahnya cuma 100-200 meter. Bukan, itu mereka rata-rata ada kolam renang, ada lapangan tenis, ada lapangan pacuan berkuda. Tapi 15.000 rumah, berita mencatat ya, kerugian ribuan triliun ya kerugiannya. Jadi dia apinya menghantam gedung, menghantam pusat perbelanjaan, tempat wisata, rumah-rumah selebritis, konglomerat, rumah artis, penyanyi, film, semua yang daerah situ ludes, saudara. Ludes ya, saudara. Untung kita masih tinggal di Kemayoran ya, saudara ya. Itu kalau tinggal di sana langsung. Tapi kita juga turut berduka dan bersimpati ya atas kebakaran yang melanda mereka. Karena ada juga korban jiwa. Kalau harta benda, saudara, mereka itu rumahnya aja tuh ratusan miliar loh, saudara. Di dalamnya tuh ada mobil-mobil mewah, supercar itu berderet. Bahkan ada selebritis artis yang simpan itu sampai 30 juta dolar uang cash, bayangin, saudara. Kalau ditotalin tuh sekitar 45 miliar ada di rumah, so, kebakar begitu aja, ludes. Apakah insurans bisa ganti? Belum tentu, saudara. Saya sudah kebetulan ada teman sama saudara di sana, mereka bilang, waduh, belum tentu insurans property orisnya bisa cover loh katanya. Ini insidennya luar biasa, jadi bencana alam. Mesti polis yang mahal sekali baru bisa tercover. Jadi hati-hati juga soal kebakaran. Belum lama ini di dekat-dekat sini, saudara ya, di belakang apartemen Grand Palace kebakaran. Di dekat Jiung juga, bahkan di Glodok Plaza ya saudara ya, tempat karaoke itu bisa kebakaran. Teman saya yang punya toko dekat Glodok bilang, waduh cepat sekali menyambar ya ruang karaoke. Karena ada glass wool, ada busa, itu cepat sekali menyambar kamar demi kamar, kamar demi kamar. Gede sekali itu di lantai 7 katanya. Jadi begitu mereka tahu kebakaran, ada yang karyawan sebagiannya, tamunya tuh langsung turun ke bawah, ada yang keburu, ada yang nggak keburu, saudara. Dia pas mau turun ke tangga darurat, exit tangga darurat, katanya asap semua. Gak bisa tembus, panas sekali. Bahkan sampai kasir pun mungkin lagi selamatin uangnya, taruh di brankas, udah gak keburu, saudara. Mereka naik ke lantai 8. 8 kejebak juga, naik ke lantai 9. 9 kejebak juga, naik ke roof, saudara. Itu ceritanya ya, katanya di sana. Kita belum tahu kejadian yang benarnya, tapi sudah ada korban meninggal. Ya sampai hari ini ya 7 orang
orang yang sudah diidentifikasi yang hilang kurang lebih belasan orang, saudara. Kita turut prihatin dan berduka. Apa makna dari kebakaran ini, saudara? Tuh, tornado, saudara. Tornadonya api, bukan angin. Saya ada beli susu kacang di sini sama si Ko Alex sini. Kok waktu angin kemarin, waduh, gerobak saya pakai mau terbang nih, katanya. Itu angin muter dari atas, saya untuk pegangin, itu pada berantakan ini katanya. Kalau ini anginnya seperti api, saudara. Jadi dengan kejadian ini kita belajar. Kita tuh gak memiliki apa-apa, saudara. Segala harta benda kita yang kita punya, ya Tuhan mau kita sebagai bendaharanya yang setia. Amin, saudara. Kalau saudara dilimpahi dengan kekayaan harta yang luar biasa melimpah. Atau ya sekarang ini aja saudara harus menjadi berkat buat banyak orang, buat sesama. Dan juga untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pelit, saudara, ya. Mereka habis begitu saja. Ada yang diwawancara, waduh kalau misalkan nggak habis mah kita mau donasikan. Ya udah telat, udah terlambat ya Bu, istilahnya. Jangan juga kalau lagi kebakaran, ada yang foto-foto di rumahnya, ada yang ketawa-ketiwi, kasihan saudara ya. Mereka sedang lemas, seperti yang teman-temannya Daud itu di Gua Adulam, mereka lagi panik, mereka lagi sakit hati, mereka lagi galau, apalagi harta bendanya kebakaran semua. Saudara, dengan peristiwa kebakaran ini yang melanda beberapa tempat, itu mengingatkan kita mati gak bawa apa-apa, saudara ya. Jadi ada seperti lagu hati seorang hamba ya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Lanjutnya apa, saudara? Ku semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Jadi kita lahir ke dunia gak bawa apa-apa, kita pulang juga gak bawa apa-apa. Demikian juga harta benda. Jangan tunggu kita kaya baru memberi, saudara. Kita harus contoh janda yang miskin itu. Dia punya sepeser, dia kasih lu semuanya lu. Dia selon, dia kasih harta bendanya lu. Kata Tuhan, ini dia persembahan yang paling besar. Kita belajar dari janda yang miskin itu, saudara. Kita gak punya apa-apa. Apalagi di saat ini, saudara, di tahun 2025 ini, saya survei banyak toko, banyak teman ya yang sedang jatuh. Mereka tokonya lagi sepi katanya. Usaha kerjaannya juga mandek, nggak ini ya saudara ya, nggak maju-maju. Cuma bayarin karyawan terus, bayarin pajak aja. Jadi kita berharap sama Tuhan di tahun 2025 ini kita buka lembaran baru bersama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan akan menyatakan rencananya yang indah buat setiap kita yang ada di sini dan yang juga menyaksikan online bahkan tayangan ulang. Kita rubah segala sikap kita yang buruk yang dulu, saudara ya, yang dulu keras kepala, yang dulu suka marah-marah, yang dulu pelit, saudara. Kita rubah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini bisa di-play Alkitabnya. Kebakaran dahsyat. Alkitabnya utuh, saudara. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Padahal semua rumahnya itu sudah terbakar habis kecuali Alkitab, saudara. Miracle benar. Jangan lupa baca Alkitab, saudara ya. Amin, saudara. Ya. Life is not ownership, ya. Jadi hidup ini kita nggak punya kepemilikan apa-apa selain Tuhan. Dia yang tahu, dia yang pegang hidup kita. Saudara dilahirkan di keluarga yang berbeda ya saudara semua. Kita bersyukur semua saudara itu ditempatkan di sini. Saudara menjadi berkat buat orang-orang dan keluarga saudara dimanapun berada. Tunggu waktunya Tuhan, sabar. Karena hidup ini itu bukan milik kita, miliknya Tuhan. Amin. Kita dengarkan lagi video ini ya, kita Batu di tengah jalan. Selamat menyimak, saudara. Di zaman kuno,
Hiduplah seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya. Suatu hari, raja ini penasaran. Dia ingin tahu apakah masih ada rakyatnya yang peduli pada orang lain. Jadi raja memerintahkan pengawal istana untuk menaruh sebongkah batu besar di tengah jalan yang cukup mengganggu bagi siapa saja yang melewati jalan. Setelah menaruh batu, raja dan pengawalnya bersembunyi di semak-semak. Mereka diam-diam memperhatikan orang-orang yang lewat. Banyak orang yang lewat, mulai dari pedagang, nelayan, hingga bangsawan. Namun, tidak ada satupun yang mau memindahkan batu tersebut. Kebanyakan lewat sambil marah-marah, mengeluh, atau menyalahkan raja karena tidak mengurus jalanan dengan baik. Kemudian ada seorang petani yang sedang membawa sayuran melewati jalan tersebut. Saat melihat batu besar di tengah jalan, dia berpikir bahwa batu itu pasti akan mengganggu semua orang yang menggunakan jalan tersebut. Jadi dia meletakkan sayurnya dan kemudian dengan susah payah mendorong batu tersebut ke pinggir jalan. Batu itu cukup besar, jadi dia memerlukan waktu cukup lama hingga akhirnya berhasil menyingkirkan batu tersebut. Setelah batu itu disingkirkan, betapa terkejutnya si petani melihat ada sebuah tas kecil tergeletak di tengah jalan, tepat di bawah batu itu tadi berada. Dia memungutnya dan menemukan kepingan koin emas beserta sebuah catatan dari sang raja. Catatan itu berbunyi, "Ini adalah hadiah bagi orang yang mau peduli dengan orang lain." Dari semak-semak, raja melihat semua kejadian itu. Dalam hatinya, dia merasa lega karena ternyata masih ada rakyatnya yang mau peduli pada orang lain. Lakukanlah kebaikan saat Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya. Karena seringkali melakukan kebaikan untuk orang lain adalah sama dengan melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Haleluya. Dan juga kebaikan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya saudara. Jadi kesempatan itu tidak bisa datang kita duga saudara ya. Kadang kesempatan untuk berbuat baik itu kita secara refleks saudara. Kemanapun saudara pergi dan melangkah, kalau bisa berbuat baik, lakukan yang terbaik. Karena Tuhan akan melihat saudara. Yang penting Tuhan melihat urusan berkat. Nanti Tuhan bisa kirimkan. Kayak seperti tadi saudara ya. Dia bisa rajin pindahin batu, dia dapat berkat dari raja. Demikian juga kita kalau berbuat baik, kehidupan kita semua berbeda. Kesempatan itu tidak selalu datang. Jadi begitu ada kesempatan, lakukan bagian kita lakukan aja buat Tuhan. Amin saudara? Amin ya. Nah, kita baru tiba di khotbah hari Minggu ini. Jadi hari ini sampai jam 1 ya, Bu Gembala ya. Kita mau belajar sama-sama tentang raja yang jarang dibahas di Alkitab nih. Raja Yoas, saudara. Raja Yoas. Raja Yoas ini, dia cucunya Raja Yehu. Anaknya Raja Yoahas. Sebenarnya Raja Yoas ini kasihan. Sebab dia bukan raja yang kaya saudara. Dia diwarisin cuma sedikit untuk menjadi seekor aja. Menjadi seorang raja itu kasihan sebenarnya dia raja ini saudara ya. Mari kita baca yuk 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai dengan 20. Dengan judul perikop, kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya,
Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Setelah itu, Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Ayat yang ke-19. Tetapi gusarlah abdi Allah itu serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Ayat yang ke-20, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Amin, saudara. Jadi pada pergantian tahun ini, saudara ya, tepat seperti kurang lebih sekarang ini. Jadi Raja Yoas ini, raja yang Alkitab mencatat raja yang tidak baik, raja yang jahat. Anggot-anggotan, kadang baik, kadang enggak. Jadi dia menuruti dosa-dosa dari Yerobeam bin Nebat ini. Mereka masih menyembah Baal, mereka masih menyembah berhala, mereka masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Ini yang Tuhan gedek, saudara, yang Tuhan benci ini. Jadi dia masih ngelanjutin dosa dari keturunannya ini, dari leluhur-leluhurnya. Yoas ini bukan raja yang kaya loh. Dia nggak ada warisannya berarti dari papanya nih, Raja Yoahas. 2 Raja-Raja 13 ayat ke-7 bisa dibacakan. demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas, selain dari 50 orang berkuda, dan 10 kereta, dan 10.000 orang berjalan kaki. Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka, dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan. Amin. Amin, cuma segitu saudara hartanya untuk seorang raja. Mungkin keadaan Yoas itu sama seperti kita. Kita sekarang sedang tidak punya apa-apa. Mungkin yang bekerja di kantor ya cuma begitu-begitu aja saudara. Makan gaji. Dan juga yang usaha atau bekerja sendiri. Mereka lagi lesu, lagi sepi saudara ya. Dan juga mungkin masih ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, sedang sakit, terkena kecelakaan atau musibah saudara. Sama seperti keadaan Raja Yoas ini. Tapi saudara, kita punya Allah Immanuel yang selalu menyertai kita saudara. Jangan takut, di tahun 2025 ini kita buka lembaran baru. Amin saudara. Jadi kita harus belajar dari kesalahan ini si Raja Yoas. Nah itu gambarnya saudara ya. Jadi si Raja Yoas nih pergi sama si engkong Elisa ini. Jadi kan ini temen engkongnya nih saudara nih. Dia katanya kong udah mau koit nih si engkong nih. Tapi si engkong nih sayang nih sama si Yoas. Lu udah nengokin gua, lu udah ya kasihan bener, kalah terus sama Raja negeri Aram nih. Kalah mulu perang. Udah sebelum dia mati dia kuat-kuatin the singkong. Buka jendela katanya. Dia panah tuh. Tarik busur dia, panah. Dia ikutin tuh, dia panah. Dia terus kata si engkong Elisa, dia bilang, ambil panahnya lagi. Ambil panahnya lagi. Seperti dulu Yonatan ya nyuruh, waktu kasih sinyal si Daud tuh dia suruh ambil saudara. Karena panah tersebut ya saudara ya, dibagi orang Israel itu sangat berarti. Ada artinya saudara. Jadi hal yang menghalangi Yoas untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan apa sih? Demi kita semua belajar di sini saudara. Jangan seperti Yoas. Jadi Yoas itu meniru kelakuan buruk orang tuanya dan kakeknya.
Dia niru si kakek Yehu, dia niru papanya si Yoahas, masih menyembah berhala, mempersembahkan korban. Tuhan gak suka yang kayak begitu. Jadilah teladan yang baik buat anak-anak kita. Jadi kalau kakek engkong kita sukanya marah-marah, kita jangan ikut marah-marah saudara. Jadilah pemutus rantai kutuk. Ayo kita tepuk dada kita. Jadilah saya harus menjadi pemutus rantai kutuk. Saya harus menjadi pemutus rantai kutuk. Amin. Jangan tiru kelakuannya si Yoas ini. Masih ikut-ikutan semua. Jadi kalau misalkan keluarganya atau papa mamanya ada kawin cerai, dia ikut udah keturunan. Dulu orang tua kita juga cerai katanya. Jangan saudara ya. Jadi tuh mereka tuh kadang-kadang yang sudah kawin cerai, tuh lihat aja turunannya, semua kawin cerai. Makanya mereka imanin saudara. Jadilah pemutus rantai kutuk mulai dari sekarang. Jadi kalau orang tuanya sakit jantung, udah turunan jantung, ada turunan diabetes. Jangan saudara, kita turunannya turunan Tuhan Yesus saudara. Kita sudah dibaptis, kita sudah menerima tubuh dan darah Tuhan. Semua kutuk sudah diubah menjadi berkat. Amin saudara. Jangan lagi seperti orang-orang ini, turunan Sun Gokong lah apa gimana. Jangan saudara. Apalagi mau Imlek ini saudara ya. Jadi ada yang mau diet gitu. Ada saudara yang mau diet, mungkin kegendutan perutnya kayak saya, mau diet gitu. Pandi mana bisa, ntar akhir bulan udah mau sinca. Udah harus makan bak lagi saudara ya. Makan babi guling, babi puter, babi rica, babi ngepet sekalian dimakan semua saudara ya. Jadi ada yang punya resolusi di tahun 2025 ini, resolusinya apa? Ada? Nggak ada di sini, nggak ada yang punya resolusi saudara. Whatever will be lah. Kue sera gitu. Kue sera, whatever will be. Begitu ya lagu tahun 50-an itu. Mungkin ada yang mau resolusinya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Udah di sini banyak ya. Saya rasa jemaat GTI sudah rajin baca Alpet dari Kejadian sampai Wahyu. Hari ini Matius 13 ya. Hari ini Matius 13 ya, tentang perumpamaan tentang penabur tuh. Luar biasa, berarti udah baca. Luar biasa tentang penabur ya. Ada yang mau baca Alkitab tapi males, baru baca berapa ayat aja udah males. Apalagi dikasih beberapa pasal. Anak saya biasain sekarang baca pasal ikutan sama orang tuanya. Pasalnya nanti kita berdoa yang tentuin. Jangan kejadian 1 Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang. Sampai 31 Desember roh Allah masih melayang-layang saudara. Nggak baca Alkitabnya. Ada juga yang punya resolusi nih, mau olahraga, mau diet. Kayak saya saudara, saya males bener olahraga. Mau banget olahraga. Jadi kalau saudara doyannya babi ya. Kalau saya doyannya makan embe saudara, kambing. Jadi kalau saya lewat soto anen kota situ Keadilan tuh ya. Mau naik motor, naik mobil. Rasanya ada yang panggil saya saudara, kambingnya panggil saya. Ko Andi ayo mampir sini, mampir. Aduh. Kalau saya sendiri rata-rata saya nggak kuat. Kadang-kadang dipanggil kayak stang motor saya ditarik-tarik saudara. Suruh parkir aja. Udah saya parkir dah. Aduh. Coba kalau ajak istri, pasti nggak dikasih, pasti kuliahin. Wah rapotnya merah, wah ini tinggi gitu. Tapi kalau saya sendiri rasanya itu dari dalam restoran, dari warung panggil, Ko Andi mampir aja. Bener kalau kambing kayaknya saya susah bener gitu saudara. Sampai belok stangnya kayaknya ditarik-tarik dari dalam gitu saudara ya, sampai parkir. Iya, makanya kalau udah makan ditanya ke rumah, kok nggak makan? Enggak, udah diet, padahal perutnya udah mendung saudara. Kambingnya udah di dalam semua. Iya. Makanya kalau udah habis makan kambing, dia bilang, pasti ntar marah-marah. Enggak saudara, kalau udah habis makan kambing saya adem-adem saudara. Besoknya baru bilang tuh, saya habis makan kambing tapi nggak marah-marah, gitu kan. Ya saudara ya, jadi saudara punya resolusi yang baik tahun 2025 ini. Masing-masing ada ya. Di sini belum
Pak Weli mencerita aja yang saya ingat belum maju ke depan. Sebutin resolusinya. Semua jemaat ribuan, 5.000 gini udah semua. Iya. Iya. Sinyo udah belum? Oh udah. Haleluya, puji Tuhan. Pak Husen yang belum nih. Biasa Pak Husen datangnya waktu doa berkat, saudara ya. Luar biasa. Saudara, Yoas tidak punya iman yang teguh. Dia nggak punya iman yang teguh, nggak sepenuh hati. Dia masih ragu-ragu, saudara. 2 Raja-Raja 13 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang, hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Amin. Amin. Saudara, jadi arti menembakkan panah ke timur itu tindakan simbolis yang menunjukkan bahwa Israel akan mengatasi penindasan Raja Aram. Akan menang lawan Aram, saudara. Di zaman Israel anak panah senjata yang berharga, bukan untuk dibuang-buang. Jadi kalau saya lihat, ya saudara, apa sih yang salah dari memukul 3 kali ini? Saya lihat nothing wrong, dengan kisah ini saya jadi baca nih semuanya. Kok salah sih pukul 3 kali, kenapa? Harusnya memukul dengan semangat terus menerus, kalau bisa kata si Elisa tuh 6 kali. Saudara, saya pernah di Kosambi lagi makan bakmi, saudara, sama teman saya. Saya lihat nih ada orang lari nih, dikejar-kejar, lari kejar-kejar. Terus dapat di ujung digebukin, saudara. Digebukinnya itu sampai sampai muncrat semua darah kecap. Waduh, digebukin sampai saya lari, saya tanya, "Pak, kenapa Pak itu?" Kebetulan security-nya ada yang kenal saya. Saya bilang, "Itu kenapa itu sampai kayak begitu?" "Itu Pak, maling snack di warung." Ya ilah, kasihannya bukan main, saudara. Mereka itu yang mukulinnya, saudara, itu yang lagi lewat naik motor, dia turun, dia pukulin. Padahal dia gak kenal loh, saudara. Ada yang kepo begitu, yang ngurusin orang. Jadi saudara, pesan saya, jangan kepo ngurusin orang. Mereka coba anggota keluarganya dipukulin sampai kayak gitu, dijejek, saudara. Pakai sepatu security itu ada yang dijejek kepalanya tuh sampai muncrat ke, darahnya di mana-mana gara-gara nyuri snack doang, saudara. Akhirnya saya sama teman saya tuh, udah, jangan ini, katanya. Saya bilang, jangan, masa dipukulin sampai seperti, udah. Akhirnya pas ada pickup datang ya, itu rame, saudara, udah. Kebetulan security-nya ada yang kenal saya, jadi mereka jadi ada dengar gitu. Akhirnya diangkut udah kayak ngangkut kambing ke pickup, saudara. Nggak tahu dibawa ke kantor atau bagaimana, kasihan sekali. Jadi Yoas ini pukulin anak panah yang sudah dipanah, itu kan disuruh ambil tuh sama Elisa, ambil, pukulin dengan semangat, dia maunya pukul dengan semangat. Demikian juga kita. Apa sih arti anak panah itu? Nanti kita belajar, saudara. Anak-anak panah itu, jadi kalau memukul 3 kali tuh nggak ada yang salah, bukan soal angkanya, saudara ya. Dia kecewa, si Elisa nih, engkong Elisa kecewa karena Yoas berhenti untuk 3 kali doang memukul, harusnya dia yang banyak yang pukul. Katanya, gregetan, dia aja lagi sakit udah mau koit begitu, gregetan, saudara ya. Kadang Tuhan juga gregetan. Kita kalau mukulin masalah gitu, saudara, jangan kita mukulin istri, kita harus sayang sama istri. Amin, saudara. Amin. Daripada pulang benjol. Yoas nih kurang percaya nih sama janji Elisa, habis dia udah hopeless. Kalah mulu perang sama Aram nih. Demikian juga kita. Dalam usaha, dalam bisnis, dalam cari jodoh. Kalah mulu katanya. Pikir kita ya. Jangan. Harus semangat, saudara. Karena hari ini kita terima anak panah kemenangan dari Tuhan. Amin, saudara. Aram memang bisa dikalahkan, saudara. Cuma 3 kali. Tapi itu sangat mengganggu stabilitas Israel ini. Keamanan Israel dia gak cukup kalau menang cuma 3 kali. Sebab daerahnya luas, saudara. Coba kita baca 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael
kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Amin. Amin. Jadi cuma 3 kali saudara. Tetapi Alkitab mencatatnya saudara ya. Di 2 Raja-Raja 17 ayat yang ke-23. Bisa tolong dibacakan Bu? Demikian firman Tuhan. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya. Seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan, demikianlah sampai hari ini. Jadi 3 kali menang gak cukup saudara. Nabi Elisa udah bernubuat, dia udah kasih bonus sebenarnya. Demikian juga Tuhan udah kasih anak panah kemenangan sama kita saudara. Jangan kita tanggung-tanggung mulai hari ini. Amin saudara. Amin. Tuh, Tuhan memberi kita anak panah. Jadi kita sebagai umat Tuhan tugasnya memukulkan anak panah. Anak panah yang seperti apa saudara? Anak panah yang mana sih? Tuh, anak panah yang diberikan adalah anak panah doa. Anak panah firman. Anak panah ibadah. Anak panah pelayanan. Jangan lupakan anak-anak panah ini saudara. Di awal Januari 2025 ini Tuhan berpesan pada kita. Tuhan sudah kasih busur anak-anak panah kemenangan. Ya, anak pemenangan itu harus dipukulkan atas tiap-tiap musuh kita dengan sungguh-sungguh. Amin saudara ya. Segala permasalahan kita yang tahu semua pribadi lepas pribadi. Secara rohani anak panah kemenangan ini berbicara tentang doa, tentang ibadah, pelayanan, dan pembacaan firman Tuhan. Tuhan meminta kita untuk tidak jebu-jebu berdoa setiap saat. Lukas 18 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Amin. Dan Tuhan juga meminta umatnya untuk tidak bosan-bosan membaca firman Tuhan setiap hari. Kita baca Alkitab, kita dengarkan khotbah. Bahkan di saat kita lagi senggang, kita bisa dengarkan khotbah-khotbah dari orang lain, dari gereja lain. Gak apa-apa saudara, itu menumbuhkan iman kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Amin. Amin. Tuhan juga meminta kita anak panah yang ketiga untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah saudara yang dibiasakan oleh banyak orang. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saudara, hari ini bukan saja datang beribadah. Saudara sudah melawan cuaca, sudah datang, sudah setia. Saudara setiap minggu juga hadir di Zoom meeting saudara ya. Doa, penyembahan, saudara sudah hadir. Itu luar biasa, itu pertemuan ibadah saudara. Jangan jauh-jauh saudara. Dan juga Tuhan meminta umatnya untuk semakin giat dan berapi-api dengan pelayanan yang dikerjakannya. Jadi saudara, kita semua tahun 2025 ini melayani bukan khotbah, hanya khotbah, semuanya saudara-saudara hidup di bermasyarakat, di tempat pekerjaan, kita jalanin amanat agung Tuhan Yesus, penginjili saudara ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidaklah sia-sia. Amin. Saudara, mungkin di 2024 saudara balas-malesan. Tapi saudara bisa ditempatkan di sini, bisa digembalakan di sini. Bukan suatu kebetulan nih saudara. Tuhan mau saudara di sini menjadi berkat buat gereja, buat orang-orang di sekitar saudara ya. Amin saudara. Saudara, mari kita dengarkan video ini. Lihat video menerapkan label pada seseorang. Pelajaran kehidupan. Di suatu kelas, ada seorang siswa nakal yang berpikir untuk mengerjai salah satu teman sekelasnya.
Dia mengambil kertas dan menulis di atasnya, "Saya bodoh." Dan kemudian menempelkan kertas itu di punggung salah satu teman sekelasnya tanpa diketahui. Ketika siswa lain melihat ini, siswa nakal itu meminta mereka untuk tidak memberitahunya tentang hal tersebut. Lelucon ini melibatkan seluruh teman sekelasnya sepanjang hari. Akhirnya tibalah waktunya untuk mata pelajaran terakhir, dan itu adalah matematika. Hari itu guru kelas matematika menulis soal pertanyaan di papan tulis. Kemudian bertanya, Anak-anak, di antara kalian, siapa yang bisa menjawab soal ini? Silahkan angkat tangan. ternyata soal yang diberikan sangat sulit. Tidak ada seorang siswa pun di kelas yang mengangkat tangan, kecuali satu orang siswa. Dan siswa tersebut tidak lain adalah siswa dengan kertas yang menempel di punggungnya. Jadi sang guru mempersilahkan siswa tersebut untuk maju ke depan kelas dan menyelesaikan soal yang diberikan. Saat siswa itu berjalan ke depan, semua siswa menjadi tertawa dan sang guru pun menjadi heran. Kemudian, ibu guru menyadari bahwa ada kertas bertuliskan "Saya bodoh" di punggung siswa yang maju ke depan itu. Namun memutuskan untuk tetap diam sampai siswa tersebut menyelesaikan soal yang diberikan di papan tulis. Ternyata, siswa itu mampu menjawab soal sulit yang diberikan dengan benar. Saat siswa itu berjalan kembali ke tempat duduknya, ibu guru menghentikannya dan mengambil kertas yang menempel di punggungnya. Ibu guru kemudian menghadap ke seluruh kelas dan berkata, Anak-anak, biar ibu beritahu kalian sesuatu. Di sepanjang hidup kalian, orang-orang akan menempelkan berbagai macam label di punggung kalian, termasuk hal-hal buruk akan tertulis di atasnya, dan itu semua bisa membuat kemajuan kalian terhambat. Lihatlah teman kalian yang maju ke depan ini. Ada yang menempelkan kertas bertuliskan, "Saya bodoh" di punggungnya. Tapi faktanya, hanya dia satu-satunya siswa di kelas ini yang mampu menjawab soal persoalan yang ibu berikan. Jika saja dia tahu tentang tulisan di kertas yang menempel di punggungnya itu, dan percaya dengan tulisan di kertas itu bahwa dirinya bodoh, dia tidak akan maju ke depan kelas dan dengan percaya diri menggunakan kecerdasannya untuk menjawab pertanyaan. dalam hidup, akan ada banyak orang yang akan menempelkan label buruk kepada diri kita. Apa yang kita harus lakukan adalah mengabaikan semua label tersebut dan menggunakan setiap kesempatan yang kita miliki untuk belajar, maju ke depan, dan meningkatkan diri kita sendiri. Label pada seseorang. Haleluya, saudara. Jadi kita belajar dari video inspirasi ini, saudara ya. Kita harus maju terus, percaya diri, saudara. Dan juga jangan iseng sama orang kadang. Kadang orang yang kita isengin, orang yang luar biasa loh saudara. Dan juga kita jangan percaya label yang ditempatkan kepada kita. Bahwa label suka pemarah, label yang boros, ini orangnya boros. Jadi kita, oh saya boros nih, saya boros. Jangan saudara ya. Jadi kita harus punya, orang mau kasih bilang apapun, kita percaya bahwa kita berangsur baik semua. Apalagi di tahun 2025 ini. Walaupun orang bilang, ini orang labelnya orang susah. Tapi kita jangan khawatir, kita bersama dengan Tuhan. Mujizat demi mujizat akan dia kerjakan buat kita yang setia dan percaya kepadanya. Amin saudara. Kita juga harus menerapkan maksudnya label ini saudara ya. Walaupun orang cap kita bagaimana, kita jangan mau peduli. Kita harus percaya diri. Kita harus jalankan kehendak Tuhan. Karena label tersebut yang layak memberikan tuh hanya Tuhan saudara. Ya saudara ya, jangan kita berasumsi buruk juga buat sama orang lain. Karena itu semua belum tentu. Tuhan yang memberikan label buat kita. Dan kita maju terus. Di tahun 2025 ini kita punya label. Kita punya anak panah kemenangan dari Tuhan. Kita perbaiki tadi doa, baca firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman. Ya saudara, dan ikut melayani. Amin saudara. Dan juga pukulan-pukulan iman harus dilakukan dengan rajin, tekun, dan musuh tidak akan bosan-bosan menyerang kita. Benar, karena orang
sudah bernubuat juga di tahun 2025 ini tahun yang sulit, saudara. Tapi kita jangan khawatir karena kita berada bersama Tuhan Yesus, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin, saudara. Alkitab mencatat berulang kali setiap pergantian tahun musuh akan datang lagi, beredar sambil mengaum. Karena barang siapa yang lengah nih saudara, yang tidak sungguh-sungguh akan ditelan dan dikalahkannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Haleluya. Kesimpulannya saudara, apa yang kita pelajari dengan kisah Raja Yoas? Yang pertama, Tuhan sudah memberikan anak panah kemenangan buat kita. Bahkan sejak kita menerima karya penebusan, kita dibaptis saudara ya, kita sudah menerima saudara. Bagi anak-anak yang belum dibaptis tapi orang tua sudah mewakili saudara ya. Ada waktunya, sebelumnya kan sudah diserahkan, tapi untuk dibaptis ntar tanya Tuhan, waktunya Tuhan. Remaja yang ada di sini, ayo serahkan dirimu untuk dibaptis ya saudara ya, bila sudah cukup umur. Dan kita akan menang dari segala kutuk yang menimpa kita, menang atas segala sakit penyakit, masalah keuangan, keluar rumah tangga, suami yang belum mau ke gereja juga. Tahun 2025 ini Tuhan akan ubahkan saudara ya. Amin, jangan separuh-separuh, jangan seperti Raja Yoas yang masih separuh-separuh, kadang menyembah Baal, kadang menyembah persembahkan korban ini di bukit pengorbanan. Jangan, kita tuntaskan semua. Jadi kalau orang kasih label, oh orang tuanya kawin cerai, kita jangan, kita jadi pematah kutuk saudara ya. Yang kedua, kita tuntaskan kemenangan kita dengan memukulkannya kepada setiap masalah, pergumulan, dan jangan jemu-jemu berdoa. Terus baca firman Tuhan dan jangan undur dari pertemuan ibadah dan jangan lesu dalam melayani Tuhan karena ada kuasa yang besar dengan kemenangan, anak panah kemenangan yang sudah kita terima. Amin saudara. Amin. Saudara, kiranya anak kemenangan, anak panah kemenangan yang sudah kita terima ini kita pergunakan sebaik-baiknya bersama dengan Tuhan di tahun 2025 ini. Amin saudara, sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita nyanyikan pujian dari awal saudara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Oh haleluya. Yang lebih besar dari, yang lebih besar semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat buat kami.
2024 sampai hari ini, saudara. Tapi ayo kita buka lembaran baru bersama dengan Tuhan. Tahun 2025 ini, percayalah, Dia Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita, melakukan segala mujizat dan kuasa-Nya dinyatakan untuk setiap kita. Saudara, saya mewakili saudara untuk berdoa, pejamkan mata saudara, angkat tangan saudara. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bisa hadir di sini dan yang menyaksikan tayangan ulang, tayangan online Tuhan. Kau sudah berikan anak-anak kemenangan buat kami. Ajarlah kami untuk selalu menuntaskan segala kemenangan demi kemenangan dan rajin memukulkannya atas setiap pergumulan, masalah, serta tantangan yang kami hadapi sepanjang tahun 2025 yang sulit ini Tuhan. Tuhan, tambahkan iman percaya kami kepada kami semua Tuhan, yang di rumah juga Tuhan. Sebab Kau Allah Immanuel yang selalu menyertai, membimbing kami, serta memberikan mujizat serta kuasa-Mu untuk setiap kami, orang yang percaya dan berseru kepadamu. Berkatilah kami semua yang ada di rumah-Mu. Kau tolong juga Tuhan Bapak Gembala dalam pelayanan di luar kota. Berkati istri dan anak-anak ya Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di sini, yang ada di rumah. Dan juga berkati gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat yang sedang beribadah pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami akan pulang tidak seperti kami datang. Kami akan membawa anak-anak pada kemenangan daripada-Mu yang berkuasa memberkati hidup kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapiku serahkan kepada pemimpin pujian. Berkati firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami, supaya kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mendapat kemenangan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga yang sudah membawakan firman pada hari ini. Kau urapi terus Tuhan, pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan setiap harinya, supaya nama-Mu terus yang dipermuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari firman, dari apa yang kami punya Tuhan, supaya ini menjadi berkat Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini dan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak atau Ibu, saudara dan saudari yang baru pertama kali hadir di komunitas GBZ Kemayoran, dan kami berharap kita dapat berkumpul dan bersekutu di ibadah-ibadah selanjutnya. Terima kasih juga kepada Bapak Evangelis Andi Salim atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah jadwal ibadah dan pertemuan dalam seminggu sepekan. Kami mengundang bagi saudara yang baru bergabung dan jemaat GBZ Kemayoran untuk menghadiri ibadah raya setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang secara online dan onsite. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 pagi hingga 12 siang secara onsite. Ibadah hayut setiap minggu pertama dan ketiga pukul 1 siang sampai 3 sore secara onsite. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 5 pagi selama 30 menit, secara online, melalui Zoom. Doa malam setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 malam selama 15 menit, secara online, melalui Zoom. Doa syafaat setiap Sabtu pukul 5.45 pagi sampai jam 6 pagi, secara online, melalui Zoom. Tolong doakan pembangunan gedung gereja GKI Denpasar dan GKI Pasuruan.
rencana pembangunan gereja GTI Kemayoran, GTI Bandung, dan GTI Sydney, rencana pembukaan gereja lokal di Tangerang, Solo, Semarang, Papua dan IKN, dan juga doakan penambahan jemaat Tuhan di GTI Kemayoran. Persembahan dan perpuluhan melalui Bank BC atas nama Trifosa Kurniawati dengan nomor rek yang sudah tertera. Demikian di GBZ News hari ini, tetap hidup sehat dan jangan lupa bahagia. Shalom saudara. Bukan, udah lewat tadi ya. Enggak, bukan khotbah kedua. Saya mewakili Bapak Pendeta ya. Untuk pembangunan gereja kita terus mendoakan pembangunan gereja lokal di Indonesia dan di luar Indonesia. Di Pasuruan progresnya hampir 80% ya. Sudah hampir rampung. Sudah hampir selesai, kita terus berdoa. Terus juga untuk yang di Denpasar juga tahun ini harusnya sudah selesai. Dan untuk cabang-cabang yang di tempat lain ya, terutama yang di luar Indonesia juga supaya cepat jadilah ya. Kita juga mau sama-sama berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih belum terbuka hatinya. Masih belum menerima Tuhan Yesus, supaya Tuhan mau lembutkan hatinya ya saudara ya. Kita rindu untuk melihat mereka beribadah bersama-sama dengan kita ya saudara. Mungkin itu masih ada yang kurang enak badan hari ini. Lemes semua soalnya. Iya. Soalnya tadi pas pembawaan firman Tuhan pada nunduk semua gitu ya. Termasuk saya, mungkin pada lemes ya, belum pada makan ya. Apalagi yang ngumpet-ngumpet di sana-sana tuh sama Andri kan, nggak kelihatan gitu. Ya mari kita bangkit berdiri, kita mau masuk dalam doa. Saya serahkan kepada Bapak Andi. Saudara, mari kita doakan juga ya jemaat-jemaat kita yang sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan, Ko Ayung, emak dan keluarga, serta yang lain-lain yang mungkin kita belum tahu kondisinya lagi sehat atau lagi nggak enak badan, saudara ya. Kita berdoa juga untuk Bapak Gembala, pelayanannya di luar kota. Berkati juga biar Bapak Gembala bisa bersama-sama dengan kita di minggu depan ini. Saudara, saya mewakili Bapak Gembala ingin menaikkan doa berkat untuk saudara ya. Saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan anugerah dari Putra Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan cinta kasih dengan Allah Roh Kudus yang memberkati engkau limpah dengan berkat-berkat rohani. Sehingga engkau dipenuhi dengan karunia-karunia roh dan buah-buah roh dalam hidupmu. Untuk engkau bertahan dalam iman Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, memenangkan jiwa, bahkan tumbuh sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan segala berkat-berkat jasmani, apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Sehingga engkau dilimpahi dengan keuangan yang melimpah dalam hidupmu. Engkau dilimpahi dengan kesehatan pada tubuhmu. Sehingga engkau tidak sakit seumur hidupmu. Engkau juga dilimpahi dengan hikmat Allah dalam pikiranmu. Damai sejahtera Allah dalam dirimu dan keluargamu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan